Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Bagian ini kan seru banget ya, cerita momen-momen awal Yesus manggil murid-murid pertamanya. Kita coba lihat yuk, gimana sih kejadiannya, siapa aja yang terlibat, dan kenapa ini penting banget. Terutama soal pengenalan identitas Yesus, terus ada transformasi juga di sana. Oke, kita mulai ya. Coba bayangin dulu nih, Yohanes Pembaptis lagi berdiri sama dua muridnya. Terus dia ngeliat Yesus lewat, langsung bilang, "Lihat anak domba Allah." Wah, Iya. nah omongan ini langsung bikin dua murid itu ngikutin Yesus. Tapi menariknya, Yesus nengok terus nanya, "Apa yang kamu cari?" Bukan halo atau apa, tapi langsung pertanyaan mendalam gitu. Betul. Ini nunjukin banget kalau panggilan awal ini dasarnya dua hal ya. Pertama, kesaksian dari Yohanes. Kedua, emang ada pencarian dari murid-murid itu sendiri. Jadi bukan dipaksa gitu. Lebih ke respons atas panggilan, dan mungkin juga ada kerinduan di hati mereka buat nemuin sesuatu yang lebih dalam. Catatan Anda nyebut ini cerminan kerinduan manusiawi lah ya, buat cari makna hidup. Oke, masuk akal. Nah, salah satu dari dua murid itu kan Andreas. Yang dia lakuin pertama kali itu keren banget. Dia langsung nyari Simon, saudaranya. Terus bilang, "Kamu udah nemu Mesias." Semangat banget pasti ya. Ya, ya. Buat Anda nih, Mesias itu kan artinya yang diurapi. Sosok yang ditunggu-tunggu banget sama bangsa Israel. Terus Andreas bawa Simon ke Yesus. Nah, di sini nih momen kuncinya. Yesus ngelihat Simon, natap dia, terus bilang, Langsung ya. langsung, "Kamu Simon anak Yohanes. Kamu akan dinamai Kefas, yang artinya Petrus batu karang." Menurut Anda ya, kenapa ya Yesus langsung ubah namanya saat itu juga? Padahal Simon kan belum ngapa-ngapain. Nah, ini pertanyaan bagus. Perubahan nama ini tuh bukan sekedar, nama panggilan baru, bukan. Ini lebih ke penetapan identitas baru dan peran baru dari Yesus. Yang penting dari catatan ini, Yesus itu nggak cuma ngelihat Simon saat itu, dengan segala kelemahannya juga kan. Bener. Tapi Yesus udah ngelihat Petrus yang akan datang. Petrus yang nanti jadi pemimpin gereja gitu. Ini nunjukin kuat banget gimana perjumpaan sama Yesus yang dasarnya murni anugerah dia bisa rombak total identitas sama masa depan orang. Jauh ngelampaui apa yang Simon bisa usahain sendiri. Wow. Jadi transformasinya itu dimulai dari anugerah ya, bukan prestasi Simon. Tepat sekali, murni anugerah. Dan ini nggak berhenti di situ ya ceritanya. Besoknya caranya beda lagi. Yesus manggil Filipus dari Betsaida. Kali ini langsung Yesus bilang, "Ikutlah aku." Beda ya pendekatannya. Betul, betul. Ada variasi cara manggilnya. Nah, si Filipus ini terus ketemu Nathanael, diajakin juga buat lihat Yesus. Tapi respons Nathanael ini, wah, ikonik banget ya skeptisnya. Dia bilang, "Masa sih ada yang baik datang dari Nazaret?" Haha, iya. Khas banget ya. Ini nunjakin banget gimana prasangka, pandangan manusia yang terbatas, itu bisa jadi penghalang buat ngenalin kebenaran ilahi gitu. Sangat manusiawi sih emang. Tapi Yesus nanggepinnya gimana? Dia nggak debat soal Nazaret kan? Nggak sama sekali. Malah dia ngasih pernyataan yang, wah, bikin kaget pasti. Dia bilang, "Sebelum Filipus manggil kamu, aku udah lihat kamu di bawah pohon ara." Wih, Pengetahuan ilahinya ini loh. Kayaknya itu yang langsung bikin Nathanael, langsung luluh ya tembok skeptisnya. panggilan ketiga nih yang kita lihat di sini. Lewat pewahyuan langsung ke orangnya. Dan lihat dampaknya. Dampaknya luar biasa sih. Nathanael langsung berseru, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Rabi itu kan guru yang dihormati ya. Nah, di sini kita lihat ada perkembangan pengakuan yang cepat banget. Cepet banget. Dalam waktu singkat, pemahaman soal Yesus itu lompat jauh. Dari anak domba Allah kata Yohanes, terus Mesias kata Andreas, sekarang jadi anak Allah dan Raja Israel dari mulut Nathanael. Ini nunjukin dampak perjumpaan yang dahsyat banget ya. Banget. Dahsyat banget. Pengakuan yang berturut-turut ini negesin identitas Yesus dari banyak sisi. Persis kayak yang udah dinubuatkan. Kayak yang Filipus bilang ke Nathanael kan? Dia itu kurban penebus dosa, anak domba. Dia raja yang dijanjikan, Mesias, Raja Israel, sekaligus pribadi ilahi, anak Allah. Dan Yesus nutupnya dengan janji yang lebih gede lagi buat Nathanael. Dia nyebut dirinya anak manusia.
Gelar yang sering dia pakai, yang nunjuk ke sosok ilahi sekaligus manusiawi di kitab Daniel itu loh, Ah, iya, iya. yang bakal nerima kuasa kekal. Jadi Yesus ngegesin dirinya bukan cuma penghubung, tapi jembatan mutlak antara surga dan bumi. Keren banget. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari penelusuran kita di sumber Anda ini, panggilan murid pertama itu bukan sekedar rekrutmen biasa ya. Bukan. Ini lebih kayak nunjukin berbagai cara Yesus ngejangkau orang, lewat kesaksian orang lain, panggilan langsung dari dia, terus pewahyuan pribadi, Macem-macem caranya. macem-macem, tapi semuanya akarnya di anugerah dia. Dan perjumpaan ini ngelahirin pengenalan sejati tentang siapa Yesus dan mulai transformasi hidup yang radikal. Dari yang tadinya nyari-nyari, jadi pengikut. Dari Simon, jadi Petrus. Dari yang skeptis, jadi penyembah. Betul sekali. Dan ini jadi relevan buat Anda yang dengerin. Kisah ini ngajak kita refleksi. Gimana kita nanggapin panggilan di hidup kita masing-masing. Apa kita mau gitu kayak murid-murid awal ini buat datang dan melihat sendiri, mau ngelewatin keraguan atau prasangka awal kita. Catatan Anda juga ngingetin pentingnya perjumpaan pribadi yang rutin sama firman Tuhan. Mungkin lewat apa yang biasa kita sebut saat teduh ya. Saat teduh. Waktu khusus buat doa dan renungin firman. Itu bisa jadi momen pertemuan yang ngubah hidup kita juga, sama kayak pertemuan para murid ini dulu. Relevansinya sama aja hari ini. Hal-hal yang lebih besar daripada itu, kamu akan melihat langit terbuka. Kira-kira apa ya arti melihat hal-hal yang lebih besar atau melihat langit terbuka buat perjalanan iman dan pencarian Anda sendiri? Nah, itu pertanyaan buat Anda renungkan.